Yo minasan, balik lagi channel gue di Hanon Review. Seperti biasa gue bakal nge-review atau ya sharing saya sedikit lah tentang perdebatan yang udah lama dari dulu sampai sekarang menjadi masalah, dan ya gue bakal ngejabarin beberapa pendapat gue di dalamnya, yaitu wibu zaman now versus wibu zaman sekarang. Ya itu gue nemu ini di Twitter, jadi silahkan lihat langsung di link di bawah, gue kasih linknya ya. Ya, wibu zaman now versus dulu debat di Twitter tuh banyak lah ya. Dan kenapa gue merasa wibu sekarang itu makin gak jelas gitu. Ini berita ini gue ambil dari sebuah thread di Twitter yang viral, yang bikin gue mikir keras soal perubahan budaya wibu ya dari dulu sampai sekarang. Ada satu user nge-tweet panjang lebar tentang gimana wibu itu masih dianggap kaum nyeleneh, aneh, dan pendosa besar gitu ya. Tapi malah lebih bebas dan berani dalam banyak hal gitu. Lu berasa bakal ngerasa gimana sih rasanya nostalgia bercampur kritik yang keras gitu kan. Ya, user ini mulai dengan kalimat, ya, gue tahu gue masih muda, tapi manga sama anime pasti ban wibu masih marga Indo semua lah isinya gitu kan. Lebih berani lah, ada banyak argan yang lebih erotis ya, dan yang lebih bebas gitu, bahkan pesan politiknya ya ada gitu. Kalau sekarang ya dikontrol banget gitu kan, animenya isinya mau pemerintahan gitu. Nah, dari Twitter tersebut ya terus dia ngejelasin kalau ironisnya ya, meskipun tentang wibu yang sekarang itu udah diterima sama masyarakat luas gitu, malahan bikin suasana yang nggak nyaman buat wibu itu sendiri gitu kan. Aneh sih ya, aneh. Tapi sekarang pas budaya wibu tuh udah mainstream banget, justru tempatnya jadi lebih sulit buat wibu asli gitu, yang wibu zaman dulu. Nah, terus dia ngelempar satu poin penting yang bikin orang pada mikir keras ya. Dulu kita bisa nikmatin karakter favorit kita secara personal gitu tanpa perlu nunjukin ke orang lain. Nah, sekarang udah beda banget bro. Lu nggak bisa cuman ngefans aja, lu harus support idol atau karakter lu di depan umum gitu loh. Harus nyembah penyepong gitu loh. Budayanya yang udah berubah dari individual jadi sesuatu yang masalah banget gitu. Ya, threadnya ini langsung meledak sih di Twitter. Responnya bener-bener terbelah dua. Ada yang setuju banget sama pandangan dia, tapi ada juga yang nge-defend kalau popularitas wibu sekarang itu justru positif. Meskipun sekarang wibu ya udah ada di mana-mana gitu. Globalisasi itu bikin semuanya jadi lebih mainstream, dan ya kontrolnya lebih ketat lah ya. Ada beberapa komentar menarik di thread ini ya. Contohnya kayak faktanya budaya wibu dulu menarik karena underground, sekarang udah kehilangan gregetnya. Lagu-lagu anime sekarang beneran membosenin. Dulu tuh edgy banget, seru dan memorable lah. Coba deh bayangin lagu opening kayak dulu diputar di anime modern, pasti nggak bakal lolos sensor. Ah, santai aja kali, nikmatin aja Kimetsu Jujutsu sama Conan. Sensor erotis dulu tuh longgar banget, sekarang panty shot aja udah hilang, diganti gore yang lebih brutal. Tapi anehnya anak-anak sekarang mah udah biasa nonton anime kayak Kimetsu yang penuh darah-darah itu. Bisa jadi karena orang tua mereka dulu nontonnya Conan sama Kindaichi, jadi udah kebal. Sebenarnya konten gelap tuh makin banyak, kayak Ushijima Kun ya, tapi ya itu ceritanya repetitif banget gitu. Itu mah resiko kalau sesuatu udah jadi mainstream. Ibu dulu bilang gue suka ini, sekarang bilang gue nggak suka ini. Beda banget vibe-nya. Dulu fansize nu isinya candaan sarkasme gitu loh, bahkan hinaan ke karakter, tapi itu dilakukan karena cinta dan suka itu. Sekarang mana ada yang kayak gitu, gak ada. Makanya anime sekarang tuh beneran membosankan gitu. Anak-anak yang dulu suka anime sekarang malah lebih tertarik sama tren atau arsitektur. Yo, anime sekarang emang lebih normal. Paling parah tuh sekitar 2015 pas Love Live sama Gochumon Usagu Deska ya, lagi hype tuh. Anime Naro kalau zaman sekarang tuh jauh lebih menarik dibanding era itu. Ya, semua ini cuma soal nostalgia sih. Lu cuma inget yang bagus-bagus kurang, dan mungkin ada juga yang jelek, tapi nggak ingat atau nggak masuk ya. Nah, kalau lu yang termasuk ngerasa anime dulu lebih greget atau justru ngerasa anime sekarang udah cukup memuaskan, ya terserah. Yang jelas perubahan ini nggak bisa dihindarin, tapi tetap aja bikin kita mikir apa apa sih arti jadi wibu sebenarnya gitu. Nah, sekarang gue bakal masuk menggali lebih dalam ya. Jadi wibu sekarang versus wibu zaman dulu gitulah ya. Nah, stigma ini udah lama dan ya relatif banget lah perbedaan wibu sepuh sama wibu zaman now. Itu barat bumi dan langit. Ya, petanya udah berubah drastis. Kalau dulu tuh jadi wibu itu ujian mental ya kan. Sekarang malah jadi flexing. Ya,
perbedaan tiap hari itu juga bener-bener mengganggu sih sebetulnya. Tapi kalau untuk ibu sekarang kan lebih ke tren relatif positif yang banyak, bahkan anak kecil aja udah nonton animenya gitu kan. Nah, ini bakal gue spill lah ya perbedaan lengkapnya pakai bahasa yang gampang dicerna ya. Yang nomor satu, kasta dan pandangan sosial ya, atau status wibu dahulu versus wibu sekarang ya. Kalau wibu dahulu tuh disebut sebagai the dark age. Dulu ngaku wibu itu resikonya gede. Lu bakal dicap no life, aneh, bobang, dan sering dibully gitu. Di tongkrongan itu underground banget, ibaratnya lu diem-diem aja gitu. Kalau ketahuan kalau anime di kelas ya siap-siap aja kena mental, dikatain sama bocah-bocah yang nggak jelas gitu. Itu kayak dihina berat kalau zaman dulu kan, era 2000 sampai 2010. Istilahnya masih negatif banget. Sering dijuluki sebagai culun, norak atau kuper. Nonton anime aja udah dianggap aneh gitu. Loki mau Loki banget lah pokoknya, kalau bawa merch atau ngomongin anime pasti diem-diem takut diketawain. Gengsinya tuh nyaris nol bahkan di kalangan umum gitu. Jadi kalau ibu zaman dahulu tuh lebih mementingin gimana gua bisa nonton anime bagus dengan beberapa stok yang ada daripada mikirin tren anime sekarang tuh jeduk-jeduk apa enggak gitu kan. Nah kalau ibu sekarang tuh disebut sebagai golden era ya kan. Ya sekarang itu ibu is the new cool artist ya. Selebgram sampai atlet aja pada flexing kalau mereka nonton Attack on Titan atau Jujutsu. Jadi ibu sekarang tuh masuk kategori pop culture. Lu nonton anime malah dianggap up to date lah istilahnya. Ibu sekarang udah ibu elit atau ibu hypebeast gitu. Kalau itu kata-kata yang ibu-ibu suka gitu tuh kalau zaman dulu nggak ada bro, cuma ada di sekarang gitu kan. Bisa jadi flexing, ibu sekarang banyak yang open dan bangga posting koleksi figur di medsos, pamer kostum cosplay ya kan. Stigma itu jauh berkurang, bahkan jadi trendy di kalangan Gen Z. Anime kayak Demon Slayer atau Jujutsu Kaisen tuh mainstream banget loh sekarang. Ibu kadang dipakai dengan bangga, dan meski tetap ada sisi ledeknya, tapi ya udah lebih diterima lah gitu. Yang kedua, cara nikmatin kontennya juga beda ya. Kalau ibu jadul itu pakai DVD sih, DVD bajakan, kalau enggak ya dia downloadnya ya dari Steam online gitu kan. Ya bajakan lah jalan ninjaku gitu kan, dan kualitasnya aja 240p atau 30p aja udah bersyukur banget gitu. Kalau zaman sekarang mah enak, 1080p minimal atau 2K, bahkan ada yang 4K, lebih enak. Terus nge-stuck DVD anime ya kan, itu mentumpuk kayak harta karun, banyak sekali DVD anime ya. Tergantung sama fansub sih. Nunggu subtitle berhari-hari, download pakai MIP, emul atau torrent yang moodnya minta ampun. Ya thank you buat fansubnya ya kan. Ya itu mantra suci kalau zaman dulu ya kan. Ya kalau ibu dulu tuh pejuang download sejati, rela nungguin warnet buat download anime 360p atau 480p di situs bajakan legendaris ya kayak Same Hadaku, Oplovers atau Google.as. Kalau zaman dulu ada juga Minato.as. Nggak tahu sekarang ya. Ini subtitlenya kadang ngaco, kadang harsu, bahasa Inggris yang fontnya kurang ngejreng, kota sekarat, demi episode terbaru lah, jalanin jago ya kayak gitulah. Terus kalau ibu zaman sekarang, kamu legal SD tinggal buka Netflix, Station, Disney Plus atau Music Indonesia, dia ada di YouTube ya kan. Kualitas sudah 1080p bahkan 4K, subtitle Indo resmi dan rapi, nggak perlu takut kena malware atau iklan judi pas mau ngeplay. Pokoknya saset-saset, buat langsung nonton gitu. Itu semua sebab ilegal gitu kan. Lu langganan Netflix, Crunchyroll, Blibli, Muse ya kan. Oh langganan Crunchyroll tuh biar dapat simulcast gitu kan. Terus kualitas minimal 1040p ya. Buffering jarang banget buffering. Terus nontonnya bisa di mana aja, dari HP pas lagi nongkrong di cafe ya kan. Terus dari tablet, terus bisa dari cloud juga, stream juga bisa. Kalau zaman sekarang gampang lah ya. Terus fandom atau komunitas ya. Kalau wibu jadul itu kumpul di forum kayak Kaskus, anime dan manga longs, website fansub lokal adanya ya. Itu tuh nggak ada kayak sekarang fans banyak gitu kan. Terus ngetap di warnet buat download atau diskusi kan. Komunitas fisik cuma ada di event besar yang jarang. Kalau ketemu sesama ibu itu kayaknya kayak nemuin saudara yang hilang kalau dulu gitu. Terus bahasa gaulnya campuran kayak gan, sis, nice info, mantap gitu. Terus event di Jepangan itu jarang dan biasanya skalanya kecil. Itu komunitas kampus masuknya yang datangnya bener-bener die hard fans joget Wotage yang bawa lightstick beneran pakai passion dan keringat perjuangan. Nah kalau zaman wibu zaman sekarang ya event di Jepangan tuh kayak Komifuro atau Impact Nation udah kayak konser artis papan atas di mana-mana ya kan. Antriannya ular naga panjangnya bukan kepala, isinya campur aduk dari wibu sepuh, wibu karbitan, cosplayer seleb,
Sampai kang fotografer juga ada, suasananya lebih ke arah pasti dari ajang cari jodoh sesama wibu sih daripada sekarang gitu kan. Untuk main wibu sekarang juga medsos gampang kan, TikTok banyak, Twitter, Discord, Instagram, Villa Dance, anime di TikTok, thread, teori di Twitter ya kan, grup chat Discord isinya ribuan member buat bahas episode terbaru, share meme atau VC, nongki virtual juga ada. Terus event lokal ya, Comicast, Anifest, tiap bulan ada ya. Cosplay siapa nih buat event weekend bisa ya. Terus bahasa gaulnya juga kinian lagi kan, gas, skip, canon event, it's giving, slay, di Cina, apalah pokoknya ada gitu. Enak loh fandom kayak dulu. Terus kalau cara ekspresi diri tuh ya, wibu jadul itu merch fisik tuh barang langka dan mahal kan. Cuma bisa dibeli pas ada yang lagi jalan-jalan ke Singapura atau pesan online yang ribet. Biasanya cuma kaitan sih atau stiker tempel yang di laptop itu udah bagus. Terus cosplay ya itu barang mewah. Cosplay itu barang mewah bro. Bahan kostumnya dari kain gorden atau kardus. Cosplay ala kadarnya, yang penting ke recognize ya, ke nyadar. Nah kalau Wibu Now ya, Wibu zaman sekarang merch melimpah ruah kan. Bisa PO figur lewat Tokped atau Shopee, beli official merch dari store resmi. Style fashion sehari-hari bisa Wibu banget gitu, kaos anime, jaket karakter, tas yang ada charmnya. Cosplay udah ber-advance lah, udah di mana-mana lah ya. Ada tailor khusus bahkan, we custom, makeup artist, budget cosplay mah gue tapi tetap artistik lah gitu kan. Nah ini yang paling penting ya, jenis anime dan selera sih. Nah, Wibu jadul itu nonton apa aja yang ada ya, dari Naruto, Bleach, One Piece yang episodenya ratusan sampai anime yang agak niche. Selera cenderung ikut apa yang didapat. Genre isekai itu masih jarang. Ini namanya fantasi ke dunia lain nih paling. Terus gatekeepingnya lumayan kuat. Wibu jadul tuh sering bangga karena udah nonton yang jadul-jadul gitu. Nah kalau Wibu now itu pilih-pilih banget zaman sekarang, ya Allah ya Tuhan. Demen yang seasonal ya, demen yang seasonal ya. Ini season gue cuma follow 3 anime, yang lain skip. Itu ada kata-kata andalan wibu sekarang gitu. Terus gini isekai dan romcom tuh sekolah mendominasi loh. Lagi demen isekai OP yang MC-nya yang chill banget tapi bisa dapet harem yang banyak gitu. Itu terbuka sama anime source atau yang eksperimental gitu. Rekomendasi dari TikTok biasanya atau YouTube, langsung dicoba gitu. Kalau zaman dulu nggak ada kayak gitu. Terus bahasa gaulnya kalau ibu jadul ya pakai istilah Jepang netral lah, kayak baka, kawaii, arigato, nani kan, campur dengan bahasa forum kayak noob, newbie, PM dong, repos nih gitu. Bahasa gaulnya masih polos ya, kayak mantap, keren, gue demen banget nih sama carnya gitu. Kalau ibu sekarang istilah Jepang udah jadi kosakata sehari-hari, tapi lebih natural lah, kayak yata, sugoi, itadakimasu sebelum makan biasa gitu. Terus banyak pakai istilah fandom internasional lagi, kayak ship lah, canon, filler, arc, opening ending. Terus bahasa gaulnya lebih variatif dan gensi banget gitu. Jadi kalau berdasar kesimpulan gue ya, kayak wibu jadul itu kayak pengemis konten yang setia lah. Jalan di tempat gelap, punya komunitas kecil yang solid. Tapi sering dibully, perjuangannya ekstra buat bisa nikmatin hobi aja gitu. Terus hitungannya wibu dulu berdarah ya demi hobi biar diakui gitu. Karena emang sesulit itu kalau wibu dahulu. Kayak aib negara tau gak sih? Nggak ngetren juga, agak nggak ngerti tren yang apa karena wibu itu nggak tren dulu ya kan. Terus TikTok juga belum ada, Facebook juga cuma bocah-bocah alay, YouTube Shop belum ada gitu. Jadi susah, lu mau nikmatin anime itu harus, ya lu harus nonton sendiri sampai akhir, mau nggak nunggu orang yang review gitu. Apalagi kalau wibu zaman dulu ya, apalagi tahun 2010, 11 sampai 14 itu sepi banget coy. Fans itu banyak, kalau waktu itu banyak ke fans Naruto, One Piece ya. Ya pokoknya the big three lah gitu, fansnya tuh banyak. Tapi kalau untuk anime-anime lokal yang 12 episode, 24 episode habis itu jarang banget gue nemuin gitu. Ya dan wibu sekarang itu kayak anak buah kapal pesiar lah, yang lagi naik daun. Kontennya melimpah, komunitasnya masif, gede, bahkan bisa jadi bahan cloud di medsos gitu. Ibu sekarang tuh lebih chill, lebih terbuka, dan jadi bagian dari budaya pop cultural gitu. Dan tinggal kalau ibu sekarang juga tinggal nikmatin jalan tol yang udah dibangun sama para sepuh sih kalau menurut gua gitu. Ya intinya wibu dulu itu niche dan sedikit tersiksa lah. Sekarang wibu itu mainstream dan lebih leluasa. Tapi satu hal yang nggak berubah sih dari dulu sampai sekarang, ya rasa cringe kita sendiri kalau lagi over ngomongin waifu di depan publik gitu. That's the eternal wibu experience guys gitu. Nah, kalau ini menurut gua, menurut lu gimana?
Comment down below.